kita akan mengumumkan hasil pemeriksaan dari ahli terkait tentang kondisi kejiwaan dari terduga pelaku, karena setelah dilakukan observasi kurang lebih 1 bulan, sampai saat ini yang terduga pelaku masih mengalami atau halusinasinya sama saja. Jadi menurut keterangan dokter atau ahli, ibu ini dinyatakan atau terduga pelaku ini dinyatakan mengalami gangguan jiwa berat. Untuk sekarang beliaunya atau yang terduga pelaku ini sudah kami lakukan observasi lagi di rumah sakit jiwa di daerah Semarang. Jadi kami dari pihak kepolisian sampai saat ini akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yaitu dari pihak jaksaan maupun dari pihak pengadilan atau Bapak Hakim, bagaimana selanjutnya proses hukum terhadap ibu ini. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 44, apabila orang yang mengalami gangguan jiwa tidak dapat dihukum atau dipidana. Kami mendapatkan atau menyimpulkan bahwa terduga mengalami gangguan jiwa berat yang nyata. Gangguan jiwa ini kami katakan berat karena pada terduga kami dapatkan halusinasi. Ya, contohnya adalah mendengar suara bisikan di telinga. Ya, dan itu sudah menetap lebih dari 1 bulan. Adanya keyakinan menetap yang tidak sesuai logika, kami sebutnya sebagai waham. Mengapa lagi disebut berat? Karena itu sudah mengganggu aktivitas daripada terduga sehari-hari. Sudah menurunkan kemampuan dia dalam melakukan berbagai macam fungsinya, baik fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi sebagai seorang ibu. Maka kita simpulkan dia mengalami sebuah gangguan jiwa yang berat. Dan perlu dipahami juga bahwa halusinasi dan waham pada ibu ini menetap selama 6 bulan terakhir. Jadi bukan sebuah kejadian yang baru dialami. Ini adalah sebuah rangkaian. Bahkan ketika kami melakukan pemeriksaan lebih jauh, banyak kami temukan adanya gangguan-gangguan jiwa pada terduga sejak masa kanak-kanak sampai dengan masa dewasa. Ibaratnya ini adalah puncak dari gangguan pada terduga. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa yang pertama, gangguan kejiwaan itu bukanlah suatu gangguan yang tabu. Gangguan kejiwaan itu adalah suatu gangguan yang mungkin dialami oleh siapa saja dan sudah ada pengobatannya, sudah bisa dijelaskan secara medis. Dan yang kedua adalah deteksi dini dari gangguan jiwa untuk mengurangi, menghindari terjadinya hal-hal yang tentunya tidak kita inginkan. Perlu adanya deteksi dini gangguan jiwa, bahkan mulai dari anak-anak. Karena seperti gagal tumbuh kembang anak, keterlambatan berbicara pada anak, hiperaktif pada anak, retardasi mental seperti yang kasus yang kita hadapi ini, semuanya adalah bagian dari gangguan kejiwaan. Tetapi bukan sesuatu hal yang tabu. Deteksi dini meningkatkan pengetahuan orang tua, lingkungan bahwa gangguan-gangguan seperti ini bisa didiagnosis, bisa diobati, dan bagaimana caranya keluarga mendukung yang menderita di rumah, bagaimana caranya mendidik anak-anak di rumah. Hal ini sangat-sangat penting. Dengan kesadaran masyarakat yang tinggi dan juga dukungan bahwa gangguan jiwa bukanlah suatu hal yang tabu, maka kita harapkan hal-hal yang seperti kita hadapi pada saat ini tidak terjadi lagi. Itu yang mungkin saya bisa sampaikan.